الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan segala kewajiban kita, tugas kita, dan apa yang sudah kita lakukan benar menjadi amal soleh, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan sebenarnya isi khutbah Jumat. Kalaulah Jenderal Gatot, mantan Jenderal Gatot Nurmantio mengingatkan ada istilah perang proksi, maka kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ada sesuatu yang pasti kita akan temui. Saat tujuan orang berbeda, dia menjadi pesaing. Ada persaingan. Bukan hanya persaingan, tapi kemungkinan pertikaian. Bahkan ada kalimat yang paling tidak kita senangi, perang. Karena ada istilah perang dagang. Perang apa lagi, Pak? Perang informasi. Ada perang apa lagi, Pak? Perang pemikiran. Apa lagi? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Semua orang tidak suka kepada itu. Tapi perang-perang yang begitu luar biasa sebenarnya diawali dari perang dalam diri kita sendiri. Sadar nggak ada perang? Contoh saat ibu-ibu mau nyuci celananya bapaknya anak-anak, ada duit lembaran merah, ibu perang batin enggak? Ini ngasih tahu suaminya atau diam-diam aja? Ini contoh kecil perang yang ada di dalam diri. Banyak perang yang ada di dalam diri. Kenapa ada perang di dalam diri? Kenapa? Karena kita sangat menganggap remeh peringatan Allah di dalam Al-Quran. Ada ayat surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Surat apa? An-Nas. Ya Bu ya. Apalkan surat An-Nas? Apa? Tapi saking apanya dia tidak menjadikan kita cukup waspada bahwa ada perang yang sangat luar biasa sampai kita dididik oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbis malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal hafal, tapi tidak menjadikan itu semua untuk
untuk meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, mengakibatkan, mohon maaf, terjadinya yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Kita anggap remeh surat An-Nas. Dan kita anggap remeh pula peringatan Allah di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat yang lain, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardh halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita lupa ada iblis yang berupaya menghancurkan kita, menghancurkan cita-cita kita, menghancurkan. Saya ingin mengulang 10 menit dulu nih, kajian atau khutbah. Kita ingin fid dunia hasan, kita ingin fil akhirati hasan, kita ingin waqina adzabannar. Kita ingin dunia dalam kehidupan yang penuh dengan ketentraman, akhirat dijamin nikmat kubur, perlindungan dari Allah Rabbul Alamin, dan tidak akan mungkin masuk neraka. Yang kita inginkan kita menjadi ahli surga. Sepakat? Kita lupa peringatan Allah saat si iblis bertekad untuk menggagalkan itu semua. Kan apa sih cita-cita iblis? Oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim tekad iblis agar kita waspada. Apa tekad iblis? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Iblis berkata, disebabkan telah engkau sesatkan aku ya Allah, maka aku akan cegah mereka anak cucu Adam itu mencegah dari jalan Allah, mencegah dari jalan yang lurus, mencegah jangan sampai masuk surga, dan sama-sama di mana? Di dalam neraka. Saya ingin ingatkan, apa langkah iblis? Sekali lagi, langkah iblis. Ini yang nanti ketemu proxy war, perang proxy. Apa yang menjadi pintu kita menjadi lama-lama pengikut iblis? Iblis nama jin yang membangkang perintah Allah. Iblis baru disebut setan kalau dia mewujudkan, melangkah, berbuat, mencegah, menjauhkan anak cucu Adam dari jalan Allah. Mencegah, menjauhkan disebut dengan syaitan, setan. Jadi baru disebut setan kalau dia sudah bergerak,
melakukan upaya-upaya yang tidak benar. Maka jangan heran kalau orang-orang menyebut orang yang menjauhkan dari jalan Allah juga disebut setan. Jadi kalau orang tua kita dulu marah kepada anaknya yang bandel, maka keluar kalimat setan lu. Iya Pak. Kalau bapak naik motor lagi hujan, ada genangan air terabas, ciprat orang lain, air kotor, yang kena bilang setan tuh orang. Mau disebut setan Pak? Enggak. Musuh yang abadi dari iblis berubah menjadi setan mengelompok manusia-manusia yang jadi ikuti bujuk rayuan setan, maka disebut dengan hizbus syaitan. Manusia yang sudah terkena bisikan maut dari setan, dari iblis, disebut dengan hizbus syaitan. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jangankan manusia, para nabi pun oleh Allah diingatkan, dan kita diingatkan oleh Allah. Para nabi pun mengalami hal yang sama. Oleh Allah diungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Dan demikianlah kami jadikan bagi para nabi musuh, aduan. Siapa? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Menurut Bapak Ibu, jadi setan itu lebih banyak dari manusia atau lebih sedikit? Kerjanya iblis, senjata iblis yang paling ampuh, oleh Allah dikatakan zukhrufal qaul gurur. Lanjutan ayat itu jelas, yuhi ba'dun ila ba'd zukhrufal qaul gurur. Saling membisikkan satu sama lain, saling mempropagandakan satu sama lain, bujuk rayuan yang memukau. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bujukan yang memukau, yang kita terlena dengan bujukan itu apa? Apa kira-kira? Menurut Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, saya ingin mengingatkan ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli syai'. Dan di antara manusia ada yang kalian takjub, engkau takjub mendengar program keduniaan, bisikan-bisikan
ke telinga kita, bisikannya adalah, saya tulisnya aja adalah pembangunan duniawi, pembangunan dunia secara umum, keduniaan. Karena hampir kita semua pasti lebih cenderung kalau Bapak dikasih mobil, motor, atau sepeda, Bapak pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang paling, betul ya Pak ya? Pilih nggak punya atau pilih punya? Pasti semua orang pilih punya. Untuk menjadi orang yang punya, dia harus punya apa? Punya kekuatan, punya kekuasaan. Dia menguasai. Kalau saya jadi anak buah, Bapak mau pilih mana? Bapak buah atau anak buah? Kalau Bapak dikasih jabatan, mau pilih anak buah atau Bapak buah? Kan kalau di kantor seringkali di pabrik kan gitu ya, tuh anak buah gue loh gitu. Maka lahirlah disebut dengan istilah kekuasaan. Kekuasaan dari mulai harta, kekuasaan. Maka Rasulullah mengingatkan. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa setiap umat itu ada punya cobaan. Cobaan dari umatku adalah apa Pak? Bahasa orang tua kita dulu ada istilah 3 tak. Apa 3 tak? Oh, apa beliau? Cuman yang ketiga nggak disebut. Harta, tahta. Yang ketiga nggak disebut. Ini ada tahta, harta, tak yang ketiga awalnya nggak disebut. Nah, mari kita perhatikan untuk merebut tahta, untuk mengambil harta dan segala macam oleh Allah saat kita lahir itu diberikan bekal. Dalam Al-Quran umpamanya surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibunda kalian. Lata, dan kalian tidak tahu apa-apa. Wajalan, dan Allah jadikan apa? Afidah buat kita. Afidah. Sam'a, absor, afidah. Afidah ditambah penglihatan, pendengaran. Inilah yang dianugerahkan Allah. Dan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah diingatkan, 3 inilah
yang menjadi pintu setan untuk mengubah kita menjadi. Maka di dalam Al-Quran Allah memperingatkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. 3 pintu ini bahkan dalam Al-Quranul Karim diingatkan pula. Afidah ini ada hati, ada akal. Ada hati dan ada akal. Kenapa di dalam Al-Quran oleh Allah dikatakan walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami akan isi neraka itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah anugerahkan hati tidak digunakan sebagaimana mestinya. Walau bagi mereka ada a'yun, penglihatan, mata, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, melihat sebagaimana mestinya. Allah anugerahkan uzunun, kuping, pendengaran, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang. Balhum Allah, bahkan lebih rendah. Ini lebih rendah. Maka saya ingatkan di dalam khutbah, mohon maaf saya diprotes. Manusia oleh Allah diibaratkan, dimisalkan sebagai monyet alias kerang. Bukankah di dalam Al-Quran sebahagian Bani Israel dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasyi'in. Ada lagi yang disebut dengan, mohon maaf, babi, khinzir. Ada lagi kalbun yang menjulur lidahnya. Ada lagi yang disebut dengan himar. Apa itu himar? Keledai. Untuk memperlihatkan begitu bodohnya manusia. Ini nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Jadi sebutan manusia. Kira-kira enak gak kita diomelin orang dengan kalimat ini? Gak enak, parah. Tapi Allah yang ngasih kalimat ini kepada kita. Gak ada yang mau kan? Jadi saat membaca surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Tapi seburuk-buruk makhluk ini dari kalangan manusia, Masya Allah, dia lebih sadis dari iblis. Kenapa? Ingat, saat seseorang atau kelompok manusia berusaha untuk meraih tahta, maka dia akan menguasai harta, dia akan menguasai segala-galanya.
itu tahta, kekuasaan. Maka orang berbondong-bondong untuk menggapai tahta. Kita bisa bayangkan, pernah memperhatikan kehidupan binatang untuk menjadi pemimpinnya? Pernah nonton nggak itu kehidupan binatang? Umpamanya kelompok kera yang besar, babon, pasti ada kepalanya itu. Setiap makhluk Allah, dia pasti ada kepalanya, ada pimpinannya. Dan untuk menjadi pemimpin, segala kekuatan dia harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka mulailah dirusak hati pada saat manusia-manusia di sini ingin meraih tahta. Hatinya yang dirubah. Dari hatinya mulai akalnya. Saya mengingatkan, mohon maaf, dari hati untuk meraih ini, maka mulailah akalnya bekerja. Dari akal itulah lahir ajaran-ajaran isme-isme yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh umat manusia. Ini mulai, maka saya bilang, makhluk Allah pertama yang melakukan proxy war, perang proxy, perang bayangan. Contohnya Amerika Serikat dengan Rusia perang, tapi bukan dia yang perang. Siapa yang perang? Yang Bapak dulu tukang main jangkrik gak, Pak? Halo? Mama pasti gak main jangkrik, bapak-bapaknya gak main jangkrik. Tapi anak-anak sekarang jarang ketemu orang main jangkrik. Bapak dulu main jangkrik, Pak? Diapain tuh jangkrik? Masih ingat ya? Mulai itu dilakukan. Si iblis mengajarkan, membisikkan tentang isme-isme. Saya mulai masuk sekarang isi yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Ada yang diajarkan tentang komunisme. Ada yang ngajarin sosialisme, wah macam-macam nih. Yang semata-mata untuk pembangunan dunia. Semuanya materi, serba materi. Nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah umpamanya, jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Jangan sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu itu tidak berlaku. Enggak ada halal, enggak ada haram. Mulai itu mau komunisme, sosialisme, macam-macam diajarin. Ada seorang yang namanya Machiavelli. Dia mengajarkan untuk meraih kekuasaan, tahta, atau memelihara kekuasaan, apapun harus dilakukan. Enggak ada halal, enggak ada haram, enggak ada baik, enggak ada buruk. Maka apapun dilakukan. Menghalalkan segala cara. Nama lahirlah Machiavellistis. Ada lagi, apapun untuk
untuk meraih harta kekayaan, tahta, apa segala macam, modalnya adalah muka tebal, muka tembok, kulit badak. Ada Pak, ada rumusnya itu, ada bukunya, saya punya di rumah, tapi jangan belajar, jangan dipraktek ya. Tahu boleh. Ciri dari muka tembok, bohong itu wajib hukumnya. Nggak percaya. Memoles kebohongan wajib. Janji jangan dilakukan, undur terus. Pagi ngomong tempe, itu bahasa. Bermuka tebal. Jadi munafik itu wajib hukumnya, bahasa mereka. Jadi kebiasaan. Itu Bapak boleh baca di dalam rumusan protokoler Yahudi. Bapak Ibu bisa baca di dalam teknik Sun Tzu, jenderal dari Cina. Bisa baca. Itu wajib hukumnya. Sadis. Tahu sadis? Itu mutlak harus dilakukan. Kita tidak bisa membayangkan orang Indonesia, sekarang disebut Indonesia, dulu kebanyakannya disebut Jawa Dwipa. Ada orang mengungkapkan orang Indonesia itu lemah lembut, katanya. Tapi apakah benar? Saya karena dorongan dari rasa penasaran saya, ketika terjadi huru hara G30 SPKI, rumah saya, tempat lahir saya itu sekarang Jalan Pramuka, dijadikan Jalan Pramuka tahun 60-an. Saya pindah ke seberang, cuman beberapa langkah. Di RT saya ada tokoh PKI, Partai Komunis. Di dekat masjid tempat saya ajan ada tokoh PKI. Di dekat stasiun kereta api Keramat itu ada tokoh PKI. Jadi di satu kelurahan ada beberapa tokoh PKI. Terjadilah penghancuran, penangkapan terhadap tokoh PKI. Saya baru kelas di SMP 65-an. Lahir saya tahun 52. Saya belum mengerti apa-apa, cuma baru dengar-dengar aja. Ini ada kekejaman dari PKI. Karena di rumah nggak punya televisi, melarang itu paling ada radio. Radio juga kayak kotak roti. Karena pengalaman seperti itu, saya banyak membaca tentang komunisme yang ada di Indonesia. Bagaimana dia masuk ke dalam perkumpulan Serikat Islam, sangat menentang
Dan mohon maaf, ada tokoh-tokohnya yang juga Pak Haji. Bingung saya. Iya. Bahkan seolah-olah komunisme itu sama dengan Islam. Karena ada kewajiban perjuangan komunisme untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, harus menolong orang-orang yang duafa. Kelihatannya baik, kelihatannya benar. Padahal mereka lakukan itu bukan semata-mata karena Allah Rabbul Alamin, bukan karena kasih sayang, bukan karena perintah Allah, bukan karena ibadah. Maka lahirlah kekerasan, perampasan, lahirlah penghancuran, lahirlah peristiwa yang paling hebat di tahun 1920-an, 30-an. Komunisme. Penggumunan nggak aneh bagi orang komunisme. Untuk apa? Membunuh lawan-lawan pemikiran, terutama mereka para kiai. Itu di era tahun 19 di bawah tahun 30. Begitu negeri ini diproklamirkan menjadi Republik Indonesia, setuju komunis? Kagak. Tidak setuju. Manusia yang namanya DNI di tokoh komunis dulunya dia adalah anak kiai, anak seorang guru kiai di Muhammadiyah, lahir di Padang, keluarga Padang, Sumatera Barat, yang merantau ke Bangka Belitung. Namanya Ahmad Aidit, ngajinya hebat, ajarnya hebat. Kenapa jadi komunis? Halo? Karena datang ke Jakarta, sekolah dagang, bertemu dengan tokoh-tokoh komunis, terus dan terus. Maka Rasulullah mengingatkan, orang itu kualitasnya dilihat dari siapa dia banyak berteman, bergaul, bersahabat. DNI pergi ke Moskow menjadi pemuja Lenin, pemuja Stalin. Siapa Stalin? Siapa Lenin? Manusia yang paling bengis, yang mampu membunuh rakyatnya lebih dari 40 juta manusia. Itu sejarah. 40 juta. Masih kalah sama Mao Zedong. Kalah. Untuk meraih kekuatan kekuasaan. Perang, saudara. Sebagian warga Cina, rakyat Cina, yang satu menganut komunisme, yang satu menganut sosialisme, di bawah pimpinan Sun Yat-sen, Kuomintang namanya. Perang dah. Lenin, Stalin mampu membunuh 40 juta warga negara, kalah sama Mao Zedong. Lebih dari 50 juta warga Tiongkok, sebagian lari, yang sekarang namanya Taiwan. Emang siapa Taiwan?
Itu mengapa Tiongkok RT menyatakan Taiwan itu adalah bagian dari Republik Rakyat Cina, tapi Taiwan menyatakan tidak. Baru saya tahu, penasaran saya datengin itu yang namanya museum di Taiwan. Oh begini jalur ceritanya, pembantaian yang sangat luar biasa. 50 juta. Anak buah Stalin mau cetung namanya Pol Pot. Siapa Pol Pot? Presiden Kamboja. Berapa juta rakyat Kamboja yang dibantai? Saat saya membaca tentang manusia Indonesia, waduh, dari mulai Madiun, Jawa Timur, Jawa Tengah, Masya Allah, pembunuhan bahagian, sadisme bahagian dari ajaran untuk merebut takhta. Pak, bengis. Saya baca manusia-manusia, orang Indonesia yang disebut lemah lembut berubah. Bengisnya luar biasa. Saya jadi teringat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, apa tanda-tanda dari anak-anak kami yang selamat dengan anak-anak mereka hasil kerjasama dengan iblis, dengan setan jahanam? Rasul menjawab, bikillatil haya wa killatir rahmah. Apabila sudah pudar rasa malu, apabila sudah pudar kasih sayang. Jadi cirinya mau lihat gampang, muka tembok, apalagi sadis. Tuh. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah sudah ingatkan tuh. Allah sedemikian rinci di dalam Al-Quran kan. Nah, mau ngalamin berikutnya? Mau tanya nih, Bapak mau ngalamin? Anak cucu Bapak mau ngalamin digituin? Apa yang mesti dilakukan? Saya nanya nih ke depan, mau ngapain? Orang Betawi bilang, ngapain ente ke depan? Saya teringat dengan ungkapan Muhammad Hatta. Siapa Muhammad Hatta? Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dia menasihati di dalam sebuah buku karya, siapa yang cinta damai, siap-siaplah dia berperang. Nah, ikhwati man, saya tadi udah dibisik-bisikin, jangan apel lebih. Maka saya janji tadi sampai jam 5:30. Tapi saya potong 5 menit untuk tanya jawab. Maka saya terakhir 5 menit nih mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mau ngalamin? Mau anak-anak kita ngalamin? Apa yang mesti dilakukan? Ini bukan kerjaannya Ustadz kita semua. Nah, apa Pak yang mau dilakukan? Enggak ada yang jawab. Gimana? Apa Hatta? Allah yarham. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kemuliaan buat kita. Nasihati.
Kalimat itu saya baca di dalam Al-Quranul Karim. Hendaklah kalian mempersiapkan kuda-kuda perbekalan di perbatasan untuk menggentarkan lawan-lawan kalian. Harus umat itu membangun kekuatan. Mulai dari apa? Kembali nih, waspada dari peringatan-peringatan Allah. Jangan anggap remeh. Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Saking hafalnya anggap remeh. Pertama, yang paling luar biasa, memelihara benar-benar keyakinan yang utuh bahwa apa yang diperintahkan Allah itu benar. Dan kita berusaha untuk mentaati, melaksanakan segala perintah, meninggalkan apa yang dilarang. Yang diperintah pertama adalah kita tidak dibenarkan untuk memilih pemimpin sembarangan itu. Tidak dibenarkan. Semua itu, isme itu saling bertempur satu sama lain. Yang satu komunisme, yang satu sosialisme. Jutaan manusia, mereka berperang di antara mereka. Tapi begitu menghadapi Islam, mereka bersatu padu. Lebih ganas ya kira-kira? Nah, seringkali kita tidak waspada untuk ini. Saya sengaja ini, kalau ikhwatul iman kurang percaya, besok saya tumpuk, saya bawa bukunya di sini supaya baca tuh. Allah memberi peringatan, Allah jadikan peristiwa-peristiwa itu faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, untuk menjadi peringatan, meningkatkan kewaspadaan. Tidak lagi kita itu menganggap remeh segala bentuk kemungkaran yang ada di hadapan kita. Sudah waktunya untuk minimal kita mengingatkan satu sama lain. Ngeri Pak, ini sedang bertarung luar biasa. Itu dalam rangka meraih emas-emas di Morowali. Ada apa itu di sana lagi ramai? Ada nikel yang dicari, itu harta kekayaan yang luar biasa. Dengan harta dihantam semua segala cara. Karena itu ikhwatin, mudah-mudahan ini saya ingin ingatkan, bukan saya nggak bakar-bakar, bukan. Ke depan kita nggak mau kejadian lagi sadis. Orang mau nanya ijazah aja di penjara, baru nanya. Sadis kan? Sadis kan? Orang nanya ijazah ente asli. Nah, alhamdulillah, ada mau ditanya? Yang mana? Tidak? Kalau tidak ada, saya ingin mengajar dalam forum ini. Di tengah-tengah hiruk-pikuk yang luar biasa, sebuah kesadaran harus muncul. Proxy war, perang proxy, begitu luar biasa di hadapan kita. Tanpa sadar, kalau meminjam bahasa Yahudi, mereka orang-orang di luar Yahudi itu adalah kuda-kuda tunggangan. Tahu kuda tunggangan Pak? Diapain juga tunggangan? Kita hanya bisa dijadikan sebagai sapi perah. Bukan hanya sapi perah, alat
untuk mencapai meraih tahta dengan tahta yang dimilikinya. Dia lakukan kita menjadi budak-budak belian saja. Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita penutup di dalam surat Al-Baqarah ayat 204 saat Allah menyatakan wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusyirullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisab. Dan di antara manusia ada kalian takjub mendengar program ke dunia, takjub, dan kita cenderung ikut tuh. Apalagi program itu seolah-olah keluar dari hati yang benar, padahal dia adalah musuh kalian yang nyata. Karena itu saya ingin mengingatkan lagi ucapan yang ada di televisi. Beliau sudah berulang, waspadalah, waspadalah, waspadalah dari Bang Nabi. Demikian kepada Allah telah kita mohon kekuatan agar kita mampu mencegah keganasan yang lebih hebat lagi yang akan terjadi. Apatah lagi di hadapan kita bekas kerakusan saat Allah memperingatkan dengan banjir bandang. Banjir itu membuktikan tentang keserakahan manusia dan sebagian besar masyarakat yang kurang waspada merasakan akibat kesengsaraan yang sangat luar biasa. Demikian kepada Allah Jalla kita mohon ampun, mohon kekuatan dan kesabaran. Kepada Allah Jalla kita mohon kasih sayang. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.